Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Malik Nur Aziz dengan NIM 08011280530070. Di sini saya akan melanjutkan tugas bab 7 yang dimana itu memiliki 6 latihan soal dan kita sudah memasuki latihan soal yang ketiga yang dimana kita itu diperintahkan membuat sebuah program untuk mendata laptop di sebuah toko, yang mana data disimpan meliputi merek, prosesor, RAM, dan harga dasar. User menginput nilai N, data laptop, nilai N atau jumlahnya. User dapat mencari laptop berdasarkan merek, tampilan data, laptop beserta harga akhir setelah ditambah pajak dengan ketentuan. Jika RAM lebih kecil sama dengan 8 GB, maka pajak 5%. Lalu jika RAM-nya lebih besar sama dengan 8 GB, maka pajak 10%. Mohon maaf untuk ketentuan ini sedikit membingungkan Kak ya. Karena dia itu memerintahkan RAM lebih kecil sama dengan 8 GB, pajak 5%. Namun yang kedua itu RAM-nya lebih besar sama dengan 8 GB. Jadi saya kurang mengerti yang mana yang dipilih. Jadi saya memilih itu yang di atas saja. Jadi jika RAM-nya lebih kecil sama dengan 8 GB, maka pajaknya 5%. Sedangkan jika RAM-nya lebih besar dari 8 GB, maka pajaknya 10%. Seperti itu. Untuk program ini dibuat untuk mendata laptop di sebuah toko. Setiap data laptop terdiri dari merek, prosesor, kapasitas RAM, dan harga dasar. Program meminta pengguna untuk menginput sejumlah data laptop sesuai keinginan, kemudian menyimpannya dalam array. Selain itu, program menyediakan fitur pencarian laptop berdasarkan merek. Program juga menghitung harga akhir laptop dengan ketentuan pajak, yaitu 5%. Jika RAM kurang dari atau sama dengan 8 GB, maka dan 10% jika RAM lebih dari atau sama dengan 8 GB. Untuk pseudocode-nya itu menggunakan function dan juga structure. Lalu untuk flowchart itu memiliki dua, yaitu function hitung harga dan inmen-nya. Function hitung harga dimulai dari start dengan menginput harga dasar dan RAM. Jika RAM lebih kecil sama dengan 8, maka pajaknya hanya 5%. Namun jika tidak, pajaknya 10%. Terus harga akhir sama dengan harga dasar ditambah pajak. Return harga akhir dan akhiri. Untuk inmen-nya itu kita menginput jumlah laptopnya dengan perulangan inisialisasi sama dengan 0 hingga n-1 dengan menginput merek, prosesor, RAM, harga dasar, lalu increment. Jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan ke data laptop, menampilkan data laptop. Masuk ke perulangan lagi, terus dia mengoutput atau memanggil hitung harga, function hitung harga. Lalu dia mengoutput merek, prosesor, RAM, harga dasar dikurang harga akhir. Di pun increment. Lalu dia mengoutput merek yang dicari, masuk ke perulangan yang ketiga, yang dimana jika merek yang dicari itu sama atau sama dengan, maka dia akan tertulis data plus harga akhir sama increment. Jika tidak, dia akan langsung ke increment, mengecek lagi hingga tidak memenuhi syarat, lalu dia berakhir. Untuk programnya tersendiri itu dimulai dari input IO stream, memungkinkan si in dan si out. Lalu using namespace std agar tidak perlu menggunakan std di setiap baris, dengan structure laptop, dengan structure bernama laptop.
dengan 4 elemen, masing-masing itu elemen string, memungkinkan agar kita bisa menggunakan simbol, huruf, dan angka. Dengan tipe data integer untuk angka, terus float untuk bilangan desimal, pecahan. Terus kita ini function dengan tipe data float, dan parameternya juga float dan integer. Terus ini variabel baru dengan tipe data float pajak. Jika RAM lebih kecil sama dengan 8, maka pajak akan 0,05 atau 0,5 atau 5% ya. Ya, 5% harga dasar. Jika pajak sama dengan atau jika sebaliknya, pajak akan 0,10 kali harga dasar atau 10%. Kembali ke harga dasar ditambah pajak. Untuk program utamanya itu laptop disingkat menjadi L array 100 atau maksimal 100 dengan menginput N, dengan terus masukkan jumlah laptop dan input N. Ini variabel baru, bukan menginput. Lalu masuki tipe data integer i dengan inisialisasi sama dengan 0, kondisi lebih kecil dari n, dan i increment. Lalu menampilkan data laptop ke i plus 1 dengan mengoutput, lalu menampilkan merek dengan input L array ke i dengan memanggil merek, dan seterusnya. Lanjut ke menampilkan data laptop dengan perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i increment. Lalu memunculkan tipe data baru, yaitu harga akhir sama dengan variabel baru dengan tipe data float. Harga akhir sama dengan hitung harga L array i, memanggil harga dasar, terus L array i memanggil RAM, menampilkan laptop ke i plus 1 dengan merek memanggil L array i ke i, terus memanggil ke merek, elemen merek, dan seterusnya. Terus memunculkan variabel baru, yaitu tipe data string cari, dengan mengoutput masukkan merek yang ingin dicari. Kita menginput cari, terus menampilkan hasil pencarian, perulangan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i increment. Jika L array ke i memanggil merek sama dengan yang dicari, maka akan ditampilkan merek L array ke i, terus memanggil ke elemen merek atau variabel merek, selanjutnya, dan seterusnya hingga ke hitung harga L array i dengan memanggil elemen harga dasar, terus L array i memanggil elemen RAM, akhiri program. Mana ya? Oh ya, dia akan memanggil hitung harga.
hitung harga memilih. Terus jika kita input ya, kita menginput dua laptop, itu mereknya Asus dengan prosesor octa-core dengan RAM-nya itu 9, terus harga dasarnya itu 20.000, terus merek Pipo dengan prosesor E-core aja sama X sama aja, dengan RAM-nya itu 6, harga dasar 20.000 sama. Maka yang akan tampilkan itu data laptopnya, data laptop ke satu yaitu Asus dengan prosesor Octa, terus RAM-nya 9 GB yang berarti pajaknya dikenakan 10%, maka harga akhirnya 22.000. Sedangkan Pipo dengan RAM-nya 6 GB maka pajaknya hanya 5%. Terus jika kita ingin mencari merek Asus, maka dia akan tampil. Namun jika kita mencari merek yang tidak sesuai dengan yang kita masukkan data, maka dia tidak akan tertampil. Dia akan menampilkan hasil pencarian seperti ini. Oke, sekian untuk tugas nomor 3 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.